wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam video pembelajaran. Yang kali ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan dalam bentuk desimal ya. Jadi udah kali ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam bentuk desimal. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa awal pembelajaran. Ila hadirin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Syai'ul lalamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kalian mengamati video dari Pak Imam ya. Video kali ini Pak Imam menyajikan dalam tulisan tangan ya. Kalian cermati, jika ada kesulitan atau hal yang kurang jelas nanti bisa kalian tanyakan melalui WA atau email. Silakan mengamati video pembelajaran berikut ini dan jangan lupa catat materi yang penting di buku catatan. Baik, kita mulai dengan pembelajaran penjumlahan dan pengurangan dua pecahan desimal. Nah, caranya bagaimana? Caranya cukup mudah, yaitu kalian menghitung penjumlahan dan pengurangan dua pecahan desimal dengan cara bersusun ya. Namun karena ini pecahan desimal ada syarat khusus, yaitu syaratnya apa? Syaratnya tanda koma harus lurus atau sejajar ketika menuliskan dalam penjumlahan dan pengurangan bersusun. Saya kira ini nanti cukup mudah karena kalian sudah belajar ini dari lama ya. Hampir ketika belajar matematika pasti menemui penjumlahan dan pengurangan dan kalian sudah bisa menjumlahkan atau mengurangan dalam cara bersusun begitu. Namun mungkin lebih jelas kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, contoh soal nomor 1. Di bagian 1 ini yang kita pelajari dua pecahan desimal yang dioperasikan penjumlahan dan pengurangan ya. Nomor 1 contohnya 1,25 ditambah 0,75. Nah, bagaimana menyusun dalam hitungan bersusun? Koma harus lurus. Cara nuliskannya seperti ini. Jadi kita tuliskan 1,25. Anggap bilangan berikutnya 0,75. Nah, perhatikan bahwa komanya lurus gitu ya, atas dan bawah lurus. Baru ditambahkan. Menambahkannya sama seperti penjumlahan bersusun biasa. 5 tambah 5 0, nyimpan 10, nyimpan 1 berarti ini juga 10, nyimpan 1, 1 tambah 1 2, 2,00. 2,00 itu ya bilangan 2. Jadi jawabannya adalah 2. Begitu, cukup mudah kan? Gitu. Contoh berikutnya misalkan lagi misalkan 6 misalkan. Bilangan bulat 6 ya. Ditambah bilangan desimal 1,4.
misalkan 1,46 begitu. Nah, gimana caranya? Kita hitung, kita tuliskan nih perhitungan bersusun ya, 6,00. Kenapa harus kita tuliskan 6,00? Ini untuk memudahkan karena bilangan satunya 2 angka setelah koma, sehingga 6 ini kita beri 00 setelah koma. Ini hanya membantu penulisan saja. Artinya sama ya, 6,00 sama dengan 6 gitu. Kita hitung sehingga ketemu 7,46 gitu. 7,46 ini jawabannya begitu. Jadi boleh ya, setelah koma kita tambahkan 0 berapapun itu boleh, tidak mengubah nilai bilangan itu. Ini hanya bilangan 0 bantuan saja, bantu ya, supaya memudahkan gitu. Misalkan kali ini pengurangan 1,2 dikurangi 0,48 misalkan. 1,2 ini ada satu angka setelah koma dikurangi 0,48, ada dua angka setelah koma. Nah, ini kita beri 0 supaya sama lurus gitu. Nah, 1,2 ini kita beri tambahan 0 setelah koma. Nah, jadi 1,20 gitu. Baru dikurangkan 0 kurangi 8, nggak bisa pinjam ya. Sehingga 2 dipinjam 1 tinggal 1. Ini dapat pinjaman jadi 10. 10 kurangi 8 ketemu 2, yang 1 kurangi 4 nggak bisa pinjam sebelahnya ini 1 jadi 0, ini jadi 11 kurangi 4 7, koma turun komanya, 0 kurangi 0 0, maka jawabannya adalah 0,72 begitu. Nah, saya kira cukup mudah ya. Tapi mungkin satu contoh soal lagi ya. Misalkan yang akan kita hitung apa ya, mungkin 5 dikurangi 3,16 misalkan. Nah, kita hitung bersusun, caranya seperti contoh soal nomor 2 tadi ya. 5 kita beri tambahan 20, 5,00 dikurangi 3,16 begitu. Dikurangi 0 kurangi 6 nggak bisa, pinjam itu 0 juga nggak bisa, pinjam satunya lagi, berarti ini 5 pinjam 1 tinggal 4, ini pinjam itu jadi 10, sehingga ini dipinjam sebelahnya jadi 9. Nah, ini tinggal 10. Ini sama ya, pengurangan bersusun biasa gitu. Nah, yang penting itu caranya adalah koma harus lurus gitu. Nah, jadi jawabannya adalah 1,84 begitu. Nanti kalian bisa lebih paham lagi setelah mencoba latihan soal ya, gitu. Oke, berikutnya kita belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dengan pecahan biasa atau campuran begitu. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kalian mengubah menjadi pecahan biasa semua, atau bisa juga kalian ubah menjadi pecahan desimal semua. Mengubah pecahan sudah kalian pelajari di kelas 5 ya. Bagaimana mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau sebaliknya begitu. Jadi diingat-ingat, dilihat bukunya yang sudah ya, diingat-ingat. Saya ingatkan sedikit ya saja, bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi di pembelajaran kali ini karena waktu kita terbatas, kita pakai cara semua kita rubah menjadi pecahan biasa begitu. Misalkan ini 0,5, ada satu angka setelah koma, berarti ini pecahannya per 10 begitu.
Pembilangnya berapa? Pembilangnya ya 5 gitu. Koma diabaikan sehingga 5/10. Ini disederhanakan bagi 5 sehingga 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Jadi 1/2 begitu. Contoh berikutnya misalkan pecahan desimal 0,12. Ada 2 angka berarti per 100 gitu. Nah, di atas jadi 12. Komanya diabaikan ya, berarti 12/100. Maka disederhanakan bagi 2 jadi 6/50. Masih bisa disederhanakan dibagi 2 jadi 3 bagi 2 3/25 gitu. Nah, contoh berikutnya 1,25. Misalkan jadi ada 2 angka setelah koma berarti per 100 ya, sama seperti contoh sebelumnya. Nah, ini 125 karena koma setelah koma diabaikan jadi bilangan 125 begitu. Nah, disederhanakan menjadi dibagi 5 jadi 25/20. Masih bisa disederhanakan lagi jadi bagi 5 jadi 5/4 begitu. Nah, ini adalah merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa begitu. Sudah ingat ya, ini adalah materi di kelas 5 ini ada gitu. Berikutnya contoh soal. Sekarang bagaimana penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dengan pecahan biasa atau campuran gitu. Contoh soal nomor 1 misalkan 3/4 ditambah 0,6. Nah, ini 0,6 akan kita rubah menjadi pecahan biasa. Sehingga 3/4 tetap 3/4 ditambah 6/10 karena satu angka setelah koma berarti per 10. Namun 6/10 ini masih bisa disederhanakan ya. Dibagi 2 misalkan sehingga 3/4 tetap 3/4 ditambah bagi 2 itu 3/5. Bagi 2 itu 3/5. Nah, ini penjumlahan ya. Kalian sudah belajar ya. 3/4 tambah 3/5 maka penyebutnya disamakan. Ini jadi 20 4 kali 5. Yang atas 3/4 menjadi 15, dikalikan silang ya, 3 kali 5 15, 3 kali 4 12 gitu. Sehingga dihitung 15 tambah 12 27/20. Dijadikan pecahan campuran 27 bagi 20 1 sisa 7/20 begitu. Nomor 2. Contoh berikutnya misalkan 31/5 ditambah 1,2 misalkan. Kita rubah menjadi pecahan biasa semua. 31/5 ini campuran, pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa ya. 3 kali 5 15 tambah 1 jadi 16/5 ditambah 1/1,2 ini 12/10 begitu. Ini bisa disederhanakan 6/5 begitu. Sehingga karena ini penyebutnya sudah sama berarti tinggal dijumlahkan. 16 tambah 6 itu 22/5. Jadikan pecahan campuran 22 bagi 5 itu 4 sisa 2/5 begitu. Cukup mudah ya. Berikutnya nomor 3 misalkan 0,8 dikurangi, kali ini contoh pengurangan ya, dikurangi 3/4. Kita jadikan pecahan biasa semua. 0,8 itu 8/10 ya, 8/10 dikurangi 3/4 sama dengan, ini bisa disederhanakan ya, bagi 2 bagi 2 jadi 8 bagi 2 itu 4, 10 bagi 2 5, 4/5 dikurangi 3/4. Nah, samakan penyebutnya. 5 kali 4 20, kalikan silang 4 kali 4 ini 16, 5 kali 3 itu 15, sehingga 16 kurangi 15 1/20. Nah begitu.
Cukup mudah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian sudah mengamati video pembelajaran dari Pak Imam ya. Semoga apa yang Pak Imam sampaikan bisa kalian pahami dan kalian mendapatkan manfaat dari video pembelajaran kali ini. Jadi Pak Imam ingatkan kembali bahwa video kali ini kalian sudah belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dalam bentuk desimal ya. Semoga kalian bisa paham, namun jika masih belum paham, kalian bisa menghubungi Pak Imam, menanyakannya melalui WA ataupun melalui email ataupun media apapun terserah kalian. Kalian bisa mengirimkan pada Pak Imam. Misalkan kalian membuat video ketika kamu mengerjakan, boleh. Kesulitannya pada letak yang mana juga boleh. Kalau begitu saya akhiri, semoga kita bisa berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.